Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tanti. Sekarang kita akan membahas tentang penataan produk di supermarket. Ini merupakan bagian dari SOP penataan produk bagian kedua. Nah, penataan produk untuk food, non-food, household, toys, dan stationery di supermarket yang harus diperhatikan adalah produk yang dipajang pada gondola harus terisi penuh. Apabila produknya kosong atau tinggal sedikit, maka lakukanlah yang disebut dengan facing up. Artinya, semua produk dimajukan ke depan supaya tetap tampak penuh. Berikutnya, produk dan merek tertentu yang perputarannya cepat atau biasa disebut dengan produk fast moving sebaiknya dipajang lebih banyak. Sementara itu, untuk produk yang perputarannya lambat atau produk slow moving, jumlah produk yang dipajang lebih sedikit. Penempatan produk fast moving sebaiknya berada pada bagian depan yang mudah dilihat oleh konsumen. Apabila produk ditata pada rak susun yang sasaran konsumennya adalah orang dewasa dan remaja, produk dengan kemasan paling kecil diletakkan pada rak di atas dan kemasan paling besar diletakkan di paling bawah. Label harga dan informasi produk bertujuan menyampaikan informasi harga dan produk kepada konsumen, sehingga label harga diletakkan pada shelving yang tepat di bawah tiap-tiap produknya. Selanjutnya, produk yang ditata harus dikelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Lalu, produk yang ditata harus dilengkapi dengan price card yang berisi informasi lengkap mengenai produk, seperti nama produk, kode produk, supplier, harga jual, nomor rak, jumlah minimum stok, dan lain-lain. Lalu dalam penataan produk juga pada rak, produk ditata dari kiri ke kanan secara urut mulai dari ukuran kecil ke ukuran besar. Selanjutnya, pemajangan suatu produk semestinya juga memperhatikan tanggal masuk produk tersebut. Penataan produk kosmetik. Nah, kalau sekarang penataan produk kosmetik yang berada di area khusus. Biasanya di supermarket atau di department store ada wilayah khusus yang memang dikhususkan untuk menawarkan atau untuk mendisplay produk kosmetik. Nah, biasanya produk yang disimpan atau yang ditata itu masih berkaitan seperti produk perawatan tubuh. Kemudian produk perawatan tubuh itu misalnya lulur, masker, hand body, pembersih muka, parfum, dan sejenisnya ditaruh berdekatan. Kemudian produk ini ditata menggunakan gondola dan rak. SOP-nya, produk kosmetik ditata kalau dalam gondola ditata seperti menata produk non-food lainnya. Produk kosmetik juga dapat dipajang pada satu area khusus, yaitu counter kosmetik. Nah, media dan alat yang biasa digunakan untuk penataannya adalah lemari showcase, palet media makeup, cermin kuas, dan tisu. Counter biasanya menyediakan tempat demo makeup dan ruang tutorial, ruang facial. Sekarang bagaimana kita menempatkan produk kosmetik di area khusus tersebut? Yang pertama, produk dikelompokkan berdasarkan mereknya. Yang kedua, kelompok brand yang cukup terkenal dapat diletakkan di depan dan dekat dengan pintu keluar masuk pengunjung, sedangkan yang lainnya agak ke dalam. Yang ketiga, produk ditata di showcase palet berdasarkan spesifikasinya. Misalnya, lipstick dengan lipstick, kemudian eyeshadow dengan eyeshadow, dan lain sebagainya. Yang keempat, koleksi yang sering dicari konsumen dan paling laku diletakkan paling atas atau paling depan. Selanjutnya, media untuk demo makeup juga harus tersedia sebaiknya. Kemudian, kondisi area harus tertata rapi, bersih, dan berkesan mewah. Dan juga harus ada karyawan atau sales promotion girl
yang bertugas menjaga display tersebut. Juga dia bertugas memberikan informasi kepada pengunjung yang menanyakan hal-hal yang terkait dengan produknya. Lanjut dengan penataan produk fresh. Nah, untuk penataan produk segar atau produk fresh tidak jauh berbeda dengan penataan produk supermarket pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan tempat dan pemajangan produk dan tindakan yang harus dilakukan agar produk tetap segar. Nah, penataan produk sayuran. Kualitas sayuran dapat dilihat dari kesegaran ikatan ukuran dan jenis bentuk serta warnanya. Kemudian juga produk sayuran dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Yang merupakan sayuran daun dengan sayuran daun lagi, yang berupa buah dengan buah-buahan lagi, bunga dan dengan bunga lagi, dan lain sebagainya. Lalu, arus perputaran pemajangan adalah first in, first out, karena produk sayuran ini lebih cepat rusak. Label dan POP harus terpasang. Nah, penataan produk buah-buahan. Buah yang dipajang harus berkualitas, di mana kualitas itu ditentukan dari tingkat kesegaran, ukuran buah, serta kondisinya tidak cacat atau tidak busuk. Kemudian juga warna harus seimbang. Jangan merah terlalu banyak, sementara yang hijau yang kuningnya sedikit. Buah yang dipajang adalah buah yang datang terlebih dahulu atau metode first in, first out tadi. Nah, lanjutnya buah yang dipajang pada bins dibedakan antara buah lokal dengan buah impor. Kenapa? Karena harga tentu juga pasti berbeda. Kemudian buah yang dikemas dipajang pada showcase. Lalu buah yang dikemas menggunakan styrofoam tidak perlu dipasangi POP, tetapi setiap kemasannya harus dipasangi label yang berisi informasi nama, berat, dan harga buah tersebut. Untuk daging sapi. Nah, daging sapi yang dipajang itu harus berkualitas dengan kesegaran yang sudah ditentukan. Biasanya kalau dari warnanya itu merah muda, bukan merah tua. Daging dipajang sesuai dengan kelompoknya. Pisahkan dari bahan mentah dan hasil olahan. Kelompoknya itu maksudnya daging itu kan macam-macam tuh. Ada daging sengkel, ada daging lamusir dan lain sebagainya. Nah, itu dipisahkan berdasarkan kelompoknya. Lalu daging segar dikemas menggunakan styrofoam dan diberi label yang berisi nama daging, berat, dan harganya. Daging segar dapat berupa daging utuh dan daging giling. Daging segar juga dapat dipajang dengan wadah nampan tanpa dikemas dengan styrofoam, yang bertujuan memudahkan konsumen untuk memilih potongan daging yang diinginkannya. Selanjutnya, daging sapi yang dijual di supermarket umumnya berupa daging segar dan daging beku. Nah, daging segar dipajang pada showcase, sedangkan daging beku dipajang pada frozen island. Potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas, menggunakan nampan bersih dan kering untuk peralatan display. Karena daging ini kalau wadahnya tidak bersih, maka dia akan cepat busuk. Kemudian untuk daging ayam. Daging ayam dapat dikemas utuh ataupun per bagian. Ada paha, dada, ceker, dan lain sebagainya. Juga dalam bentuk daging ayam giling. Nah, daging ayam dikemas dengan menggunakan styrofoam dan plastik wrap. Setiap kemasan diberi label yang berisi nama, berat, dan harganya. Produk olahan ayam juga tersedia ya, seperti chicken dan lain sebagainya. Fried chicken maksud saya. Penataan produk untuk ikan. Nah, ikan basah dipajang di atas es serut. Kenapa harus di atas es serut? Karena dia lebih bisa mempertahankan kesegaran ikan tersebut yang dilengkapi dengan lemon dan jeruk nipis. Tujuannya supaya tidak anyir. Tersedia juga akuarium yang berisi ikan yang dijual dalam keadaan hidup.
Di tempat pemajangan ikan juga harus disediakan mangkuk yang berisi air dan potongan es jeruk nipis untuk cuci tangan konsumen. Produk olahan ikan diletakkan di tempat khusus yang dekat dengan ikan segar. Mencantumkan POP dan tersedia tempat khusus untuk mengemas dan membersihkan ikan. Ikan filet dapat dikemas dengan styrofoam yang dibungkus dengan plastik wrap. Kemudian dairy ya, dairy itu biasa susu dan olahannya. Produk dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Antara itu susu segar, yogurt, keju, dan lain sebagainya, atau berdasarkan kegunaannya. Komposisi warna, label, dan merek menghadap ke depan. Pemajangan selalu dirapihkan, selalu terlihat cukup dan berkesinambungan. Jadi tidak boleh kosong ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Ayo terapkan 5M. Walaupun sudah ada vaksin, tapi kalian harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.